Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nur Faiza dengan NIM 240405500029. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan inklusi. Bisa dilihat dari pohonnya. Yang pertama itu dari akar, yang mana konsep pendidikan inklusi, yaitu pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, yaitu ABK, untuk belajar bersama di lingkungan sekolah reguler dengan layanan dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka. Selanjutnya, Index for Inclusion. Menurut Tony Botts dan Mel Einskow 2002, yang mana Index for Inclusion adalah panduan praktis untuk membantu sekolah mengevaluasi dan meningkatkan inklusivitas dalam budaya, kebijakan, dan praktik pendidikan. Yang pertama ada Creating Inclusive Cultures, yaitu membangun budaya inklusi, menumbuhkan rasa saling menghormati, kebersamaan, dan penerimaan perbedaan. Contohnya seperti di sekolah membiasakan sikap empati terhadap siswa anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, Producing Inclusive Policy, yaitu mewujudkan kebijakan inklusif, yang mana semua kebijakan sekolah harus berpihak pada partisipasi semua anak. Contohnya seperti penerimaan siswa tanpa diskriminasi. Yang ketiga, Evolving Inclusive Practices, yaitu mengembangkan praktik inklusif, yang mana mengadaptasi metode pembelajaran, kurikulum, dan penilaian agar sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik. Seperti contohnya itu penggunaan media belajar visual untuk anak tunarungu. Poin kebijakan nasional tentang pendidikan inklusi di Indonesia, yang mana ada beberapa landasan hukum dan kebijakan nasional yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1, yang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, menjadi dasar hukum hak pendidikan bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yang mana menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan pendidikan bermutu dan layanan khusus bagi yang memiliki kelainan. Dan ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pasal 42 sampai 44, yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif di semua jenjang. Selanjutnya ada poin kebijakan internasional tentang pendidikan inklusi. Baik, poin selanjutnya yaitu kebijakan internasional tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan agenda global yang diatur dalam beberapa kebijakan internasional berikut. Yang pertama ada Universal Declaration of Human Rights, yaitu pasal 26 menjamin setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Yang kedua, Convention on the Rights of the Child, yaitu yang mana anak penyandang disabilitas harus mendapatkan pendidikan yang efektif dan bermartabat. Statement, yaitu dokumen utama yang mendasari pendidikan inklusi global, yang mana menegaskan bahwa semua anak termasuk ABK harus belajar bersama di sekolah reguler dengan dukungan sesuai kebutuhan. Poin selanjutnya yaitu ragam disabilitas. Yang pertama, disabilitas permanen. Disabilitas yang bersifat menetap atau tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat ditingkatkan fungsinya melalui pendidikan, pelatihan, dan rehabilitas. Yang pertama itu ada tunanetra, yang mana kehilangan penglihatan permanen atau buta total. Yang kedua, tunarungu atau tunawicara, yang mana kehilangan pendengaran yang menghambat bicara. Dan yang ketiga, tunadaksa, yaitu gangguan fisik atau motorik, misalnya seperti cerebral palsy atau amputasi.
Dan yang keempat, tunagrahita atau hambatan intelektual dengan IQ di bawah rata-rata, yaitu 70 ke bawah. Dan selanjutnya itu tunalaras, yang mana gangguan perilaku dan emosi yang menetap. Dan yang terakhir itu ada autisme atau ADHD, yang mana itu gangguan perkembangan permanen yang mempengaruhi intelektual, sosial, dan perhatian. Yang kedua ada disabilitas temporer, yang mana disabilitas yang bersifat sementara akibat penyakit, cedera, atau kondisi tertentu dan dapat pulih dengan perawatan atau terapi. Contohnya yang pertama itu seperti patah tulang atau cedera sementara yang menghambat mobilitas. Yang kedua, gangguan penglihatan akibat infeksi mata yang bisa sembuh. Dan yang ketiga ada trauma psikologis pasca kecelakaan. Dan yang terakhir yaitu gangguan bicara sementara akibat operasi tenggorokan. Baik, itulah pembahasan mengenai pendidikan inklusi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.